Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioanalisis spesimen darah. Untuk anggota kelompok kami adalah Nita Agustin, Yonatan Alvin Satria, Marcella Willy, Tiwi Eka, Dini Permata, dan Nadia Aziza. Untuk poin bahasan yang pertama adalah pendahuluan, kedua komposisi dan sifat spesimen, ketiga cara ekstraksi sampel, keempat cara penyimpanan, kelima kesulitan penanganan sampel, keenam analisis yang biasa dilakukan di bidang klinis, ketujuh instrumen yang digunakan, dan kedelapan adalah analisis dan metode analisis spesimen yang mencakup cara kerja serta pembahasan. Pendahuluan. Darah adalah suatu cairan kental yang terdiri dari sel-sel dan plasma. Darah merupakan transport atau pengangkut antara sel dan lingkungan eksternal atau di antara sel itu sendiri. Setiap orang rata-rata mempunyai kira-kira 70 ml darah setiap kilogram berat badan. Sebanyak 50-60% darah terdiri atas cairan, sisanya berupa sel-sel darah. Darah memiliki fungsi utama sebagai sel-sel pengangkut nutrisi. Selain sebagai pengangkut nutrisi, darah juga memiliki fungsi sebagai regulasi, di mana darah membantu menjaga tubuh agar tetap seimbang serta untuk proteksi sistem kekebalan tubuh. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang cair dan terdiri atas serum serta fibrinogen. Sedangkan sel-sel darah merupakan bagian darah yang padat. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Komposisi dan sifat spesimen. Komposisi darah. Komponen utama dalam darah yaitu plasma dan sel-sel darah. Plasma adalah komponen utama cairan darah. Plasma adalah bagian cair darah berkisar 55% yang mengandung 92% air, 7% protein, 1% nutrien seperti hasil metabolisme, gas pernapasan, enzim, hormon-hormon, faktor pembekuan, dan garam-garam organik. Plasma darah memiliki volume normal yaitu sekitar 5% dari berat badan. Plasma menggumpal bila didiamkan dan tetap bersifat cair bila ditambahkan antikoagulan. Sel-sel darah merupakan bagian padat dengan komposisi sebanyak 45%. Terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau platelet. Sel darah merah merupakan kandungan terbanyak dari sel darah, sekitar 44%, sedangkan sel darah putih dan trombosit hanya 1%. Sel darah putih terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Sifat spesimen. Darah utuh atau whole blood adalah spesimen darah yang memiliki komponen darah secara utuh dan kondisinya sama dengan di dalam aliran darah dalam tubuh. Spesimen darah utuh didapatkan dengan penambahan antikoagulan, di mana antikoagulan dibutuhkan untuk menghambat atau penggumpalan atau pembekuan darah. Spesimen darah utuh jika didiamkan terlalu lama walaupun sudah ditambahkan koagulan akan terjadi pengendapan sel-sel darah dan akan terjadi pemisahan antara sel darah dan plasma. Sehingga perlu dilakukan kembali pencampuran agar komponen darah homogen sebelum dilakukan pemeriksaan. Metode ekstraksi. Ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan metode ekstraksi spesimen yang paling mudah digunakan, di mana zat larut akan terbagi pada dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga dalam keadaan setimbang. Prinsip percobaan ekstraksi cair-cair juga didasari hukum like dissolve like, yaitu senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Pelarut yang dapat digunakan pada spesimen darah yaitu diethil ether, larutan campuran etil asetat dan heksana, klorobutana, dan beberapa pelarut lainnya.
Ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair merupakan ekstraksi dengan prinsip di mana analit dilewatkan pada kolom yang berisi adsorben fase padat dan dielusi dengan pelarut tertentu. Adsorben yang dipilih disesuaikan dengan analit yang akan dijerap, sedangkan untuk pelarut yang dipilih harus mampu memutuskan ikatan antara analit dengan penjerap, sehingga analit akan tertuju keluar, sementara senyawa pengganggu tertahan pada penjerap. Ekstraksi padat atau SPE. SPE atau Solid Phase Extraction adalah metode ekstraksi fase padat dengan prinsip SPE, yaitu analit terlarut yang memiliki elusi rendah dimasukkan ke dalam cartridge dan akan terperangkap pada medium SPE. Lalu, analit dibilas dengan pelarut yang memiliki elusi rendah dan dielusi dengan pelarut daya elusi kuat bervolume kecil. Sorben yang dapat digunakan pada analisis darah menggunakan SPE adalah fluorin yang dapat meningkatkan polaritas ikatan silika. Sentrifugasi. Sentrifugasi adalah alat untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi yang biasa digunakan untuk memisahkan komponen darah. Prinsip kerja sentrifugasi ini adalah melawan gravitasi dengan kekuatan sentrifugal, sehingga partikel yang terlarut dalam cairan akan terlempar keluar dari pusat putaran dengan berat paling besar akan terlempar terlebih dahulu. Selanjutnya adalah cara penyimpanan sampel darah. Untuk penyimpanan dalam waktu singkat dapat dilakukan pada freezer dengan suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan dalam penyimpanan waktu lama dapat dilakukan pada freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Pemilihan suhu tersebut didasarkan pada kematian bakteri yang akan terjadi sangat cepat pada suhu minus 20 derajat Celcius dan terjadi lambat pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, dapat ditambahkan pengawet berupa natrium fluorida 2%. Natrium fluorida dapat menghambat kerja enzim dan juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, dilakukan penambahan antikoagulan. Karena sifat sampel darah yang sangat mudah sekali menggumpal, oleh sebab itu, di tabung penyimpanan sampel darah tersebut ditambahkan antikoagulan yang biasanya berupa EDTA, heparin, dan clot activator. Selanjutnya adalah kesulitan penanganan spesimen. Yang pertama, spesimen memiliki sifat yang mudah menggumpal. Yang kedua, memerlukan teknik pengumpulan yang invasif. Ketiga, membutuhkan teknisi yang terampil untuk mengumpulkan dan memproses serum atau plasma. Yang keempat, dibandingkan dengan urin dan cairan oral, memerlukan lebih banyak peralatan, semisal jarum, tabung, atau lancet. Selanjutnya analisis yang biasa digunakan pada spesimen. Yang pertama adalah eritrosit, yang merupakan membran plasma kantong tertutup hemoglobin yang mengangkut O2 di dalam darah. Parameternya yang pertama adalah RBC dengan kondisi kekurangan dan kelebihannya dapat dilihat pada tabel di samping. Yang kedua adalah hemoglobin, yang ketiga MCH, keempat MCHC, kelima HCT, keenam MCV, ketujuh RDW dalam persen, dan 8 RDWA. Selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih yang merupakan bagian penting dari sistem pertahanan tubuh yang fungsinya untuk melawan mikroorganisme penyebab infeksi, sel tumor, dan zat-zat asing yang berbahaya. Parameternya adalah BBC, limfosit absolut, granulosit absolut, limfosit dalam persen, granulosit dalam persen, mid cell population dalam persen, dan mid cell population absolut. Selanjutnya adalah trombosit atau disebut juga keping darah yang merupakan fragmen sitoplasma megakariosit yang terbentuk di sumsum tulang.
parameternya yang pertama adalah PLT, kedua MPV, ketiga PDW, keempat PCT, dan kelima LPCR. Instrumen analisis sampel darah. Yang pertama itu ada hemoanalyzer. Hemoanalyzer ini merupakan alat pemeriksaan darah lengkap yang memiliki kecepatan dan keakuratan yang baik. Di mana dalam analisis menggunakan hemoanalyzer terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yaitu ada metode electrical impedance, flow cytometry, dan fluoresensi flow cytometry. Yang pertama, metode electrical impedance, di mana prinsip kerja pada metode ini sel akan dihitung berdasarkan ukuran sel. Sel darah yang akan melewati celah satu persatu dan mengganggu aliran listrik ketika melewati celah. Besarnya gangguan aliran listrik sebanding dengan satu ukuran sel. Yang kedua, ada metode flow cytometry, di mana prinsip kerja pada metode ini setiap sampel darah yang melewati celah akan disinari oleh sinar laser. Sinar laser tersebut akan diserap oleh sel dan sinar yang berpendar akan dideteksi oleh beberapa sudut. Yang ketiga, ada fluoresensi flow cytometry, di mana prinsip kerja pada metode ini sama seperti metode flow cytometry. Namun, pada metode ini dilakukan penambahan reagen fluoresensi untuk menghitung sel secara spesifik. Kemudian ada instrumen yang kedua, yaitu GCMS. Prinsip analisis sampel menggunakan GCMS, sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan dan dibawa oleh fase gerak menuju gas pembawa menuju kolom untuk pemisahan. Setelah itu terjadi pengionan dan terbentuk ion-ion yang kemudian menghasilkan spektrum yang dapat diukur. Instrumen ini memiliki kelebihan sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi. Instrumen yang ketiga yaitu ada AAS, di mana prinsip kerja AAS ini proses penguraian molekul menjadi atom dengan bantuan energi dari api atau listrik. Atom pada dasar akan menyerap sinar yang dipancarkan dan atom akan tereksitasi. Sinar yang tidak diserap akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat diukur. Analisis sampel darah yang biasa digunakan untuk instrumen ini biasanya untuk menganalisis logam berat seperti Pb dalam darah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai analisis dan metode analisis spesimen darah. Analisis spesimen darah dalam ranah klinis dapat digunakan untuk menganalisis sampel darah dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan nilai trombosit pada pasien demam berdarah. Analisis sampel darah dalam diagnosis penyakit berdasarkan nilai trombosit pada pasien demam berdarah dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hematologi analyzer dengan metode electrical impedance. Bagian 8.1 Cara kerja. Bahan yang digunakan untuk analisis darah yaitu pertama sampel darah, di mana diambil dari 10 sampel darah dengan masing-masing sebanyak 3 ml, kemudian ada NaCl sebanyak 0,2 ml dengan berbagai konsentrasi, ada 0,21%, 0,43%, 0,64%, dan 0,85%. Lalu antikoagulan yang digunakan pada analisis ini adalah K2-EDTA sebanyak 0,5 ml, kemudian berbagai macam reagen seperti diluent, leasing agent pembilas, pembersih probe, dan pembersih EZ atau enzim cleanser. Alat yang digunakan untuk analisis sampel darah yaitu ada hematology analyzer. Kita menggunakan alat Mindray BC 2600 dengan metode electrical impedance, kemudian ada tabung reaksi atau probe sebanyak 4 buah, pipet takar, mikropipet, alat pengambilan darah seperti spuit, tonic-clot, dan spidol. Cara kerjanya, pertama-tama disiapkan 4 tabung reaksi, kemudian ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi K2-EDTA sebanyak 0,5 ml. Kemudian sampel darah diambil 3 ml dari masing-masing 10 orang sampel darah dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dilisiskan secara bertingkat, ditambahkan NaCl dengan berbagai konsentrasi. Yang pertama, pada tabung pertama dengan kondisi normal, yaitu dengan penambahan NaCl fisiologis 0,85% sebanyak 0,22 ml. Kemudian di tabung kedua, sampel darah yang dilisiskan dengan kondisi lisis ringan, ditambah
ditambahkan NaCl dengan konsentrasi 0,64% sebanyak 0,2 mili. Pada tabung ketiga, sampel darah dilisiskan dengan kondisi lisis sedang ditambahkan NaCl dengan konsentrasi 0,43% sebanyak 0,2 ml. Dan pada tabung 4 sampel, darah dilisiskan dengan kondisi lisis berat ditambahkan NaCl dengan konsentrasi 0,21% sebanyak 0,2 ml. Kemudian, sampel darah yang telah dilisiskan pada setiap tabung reaksi diperiksa menggunakan hematologi analyzer dengan alat Menry BC 2600. Sampel dianalisis dengan prinsip metode electrical impedance, didapatkan data hasil analisis, kemudian divalidasi dengan uji statistik one-way ANOVA. Cara kerja pada Menry BC 2600, pertama-tama disambungkan alat pada stop kontak, ditekan tombol on atau off, dan ditunggu hingga proses inisialisasi selesai. Kemudian ditekan menu dan dipilih I hingga bacaan setup, lalu dipilih password, pilih enter, ditulis kode password lalu ditekan menu, kembali pilih count, dan sampel siap untuk diuji. Sampel darah masing-masing tabung dihomogenkan secara perlahan, diletakkan ke dalam tabung sampel dan dianalisis. Hasil akan terlihat pada layar monitor, kemudian dicatat dan dianalisis. Lalu setelah selesai penggunaannya, alat dapat ditekan menu, dipilih shutdown, dimatikan alat dengan menekan tombol switch dan dicabut stop kontak. Poin bahasan kali ini yaitu pembahasan mengenai analisis sampel darah berdasarkan trombosit yang digunakan untuk diagnosis penyakit demam berdarah. Analisis sampel darah berdasarkan trombosit yang digunakan untuk diagnosis penyakit demam berdarah menggunakan instrumen hematologi analyzer dengan metode electrical impedance, di mana hematologi analyzer dengan metode electrical impedance memiliki prinsip di mana satu komponen sel akan melewati dua elektroda yang memiliki arus. Elektroda tersebut merupakan elektroda internal dan elektroda eksternal, sehingga kemudian akan menghasilkan hambatan yang mengakibatkan impedansi akan berubah dan menghasilkan puls. Satu puls yang dihasilkan diibaratkan sebagai satu sel. Tingginya puls yang dihasilkan menunjukkan hasil pengukuran. Pada metode electrical impedance, diluent yang telah dicampurkan dengan sel-sel darah akan masuk melalui apertur. Terdapat dua elektroda berupa elektroda internal dan elektroda eksternal yang terletak di dekat apertur. Kedua elektroda tersebut akan dilewatkan oleh arus listrik. Ketika sampel darah melalui apertur, hambatan pada kedua elektroda, yaitu pada elektroda eksternal dan internal, akan sesaat naik dan terjadi perubahan tegangan yang kecil sesuai dengan besarnya tahanan. Kemudian akan diterima oleh detection circuit. Setelah itu, tegangan akan diperbesar pada rangkaian amplifier, yang kemudian akan langsung dikirimkan pada rangkaian elektronik. Pada rangkaian tersebut, terdapat threshold circuit yang berfungsi untuk menghilangkan sinyal noise yang kemungkinan dapat disebabkan oleh adanya gangguan listrik, debu, sisa cairan, serta partikel lainnya atau kontaminan-kontaminan lainnya yang dapat mengganggu proses analisis. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa kemungkinan terjadi hasil analisis negatif palsu pada sampel darah menggunakan hematologi analyzer tidak akan ditemukan. Untuk memperoleh nilai puncak, sinyal akan dikirimkan ke konverter. Kemudian data yang diterima akan disimpan oleh memori, kemudian nilai maksimumnya akan kemudian dikoreksi oleh CPU untuk ditampilkan pada layar LCD. Pada analisis spesimen darah kali ini, sel darah merah akan menjadi lisis yang disebabkan karena adanya konsentrasi natrium klorida yang kecil, sehingga larutan menjadi bersifat hipotonis. Darah yang diberikan larutan hipotonis menyebabkan kehilangan keseimbangan, sehingga air akan masuk ke dalam sel darah. Apabila hal tersebut terus berlangsung, maka akan menyebabkan terjadinya pembengkakan dan sel akan pecah atau lisis. Pecahnya sel tersebut membentuk suatu partikel-partikel kecil yang membuat pembacaan menggunakan metode electrical impedance akan memberikan hambatan listrik yang hampir sama dengan trombosit. Persamaan antara hambatan tersebut membuat partikel sel darah yang pecah akan terbaca sebagai trombosit. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan darah. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan darah. Salah satunya yaitu darah lisis. Darah lisis itu sendiri adalah keadaan di mana hancurnya sel darah. Nah, untuk darah lisis ini sebagian besar itu
disebabkan oleh pemecahan sel darah merah yang terjadi di serum atau plasma. Nah, di mana hasil lisis darah ini nantinya dapat menjadi partikel kecil atau fragmen yang dapat terbaca oleh hematologi analizer sebagai trombosit. Lalu untuk gangguan akibat darah lisis dalam pemeriksaan darah itu disebabkan oleh preparasi sampel yang buruk atau kurang baik sehingga dapat membuat pelepasan sel-sel intraseluler dalam darah. Pembahasan validasi statistik dengan one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA biasanya digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Bisa dilihat pada tabel berikut, kita menggunakan 4 kelompok, yaitu darah dengan keadaan lisis normal, lisis ringan, lisis sedang, dan lisis berat. Kemudian, syarat menggunakan uji one-way ANOVA adalah sampel berasal dari kelompok yang independen, variasi faktor bersifat non-metrik atau data kategorisasi. Ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus bersifat homogen. Hipotesis pada data berikut ialah H0 tidak terdapat perbedaan jumlah trombosit antara darah lisis dan darah normal. Yang H1 terdapat perbedaan jumlah trombosit antara darah lisis dan darah normal. Pada uji one-way ANOVA ternyata diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 7,937 dengan diketahui F tabel sebesar 2,866 dan tingkat signifikasinya kurang dari 0,05 yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis H0 ditolak. Kesimpulannya, karena H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara keempat varian sampel darah, atau terdapat perbedaan jumlah trombosit antara darah lisis dan darah normal.